Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan hari ini dapur kita akan membuat resep masakan ingkung ya. Biasanya di malam-malam ganjil seperti ini di kampung biasa mempunyai acara khataman Quran di musola-musola ya. Dan hari ini dapur kita akan menyiapkan ingkung untuk acara khataman di musola. Dan ingkung ini tentunya sangat empuk, sangat sedap, bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan seperti apa proses pembuatannya, apa saja bahan-bahannya? Yuk langsung saja simak tutorial berikut ini dari dapur kita. Untuk yang pertama di sini saya telah menyiapkan ayam jago ya teman-teman. Ini telah saya cuci bersih dan siap untuk kita masak. Dan untuk ayamnya ini diusahakan jangan terlalu tua ya, supaya nanti ketika kita melakukan proses memasak tidak membutuhkan waktu yang lama, dan nanti hasil yang kita dapatkan itu untuk dagingnya bisa empuk. Dan ketika kita menggunakan ayam yang terlalu tua, biasanya daging yang dihasilkan akan alat ya, makanya kita menggunakan ayam dengan umur yang sedang saja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada juga cabai merah. Dan untuk ketumbarnya kita nanti menggunakan ketumbar bubuk saja ya, supaya mempermudah proses penghalusan bumbu yang kita bikin ini. Untuk lengkuas nanti bisa diiris-iris saja, dan untuk bahan yang lainnya nanti kita tambahkan daun salam supaya aroma dari ayam ingkung kita hari ini lebih mantap. Dan ketika kita menggunakan bumbu yang lengkap, maka nanti rasa yang dihasilkan juga semakin sedap ya tentunya. Setelah semua bumbu kita cincang kasar, kemudian kita haluskan menggunakan blender. Diusahakan kita tambahkan air atau minyak sedikit saja ya, supaya proses pemblenderan ini lebih mudah dan lebih cepat. Dan setelah proses pemblenderan selesai, langsung saja kita tuang ke dalam wajan dan akan kita tumis-tumis sampai airnya ini menghilang ya. Dan setelah itu kita tambahkan minyak dan akan kita tumis bumbu ingkung ini sampai matang dan beraroma harum, supaya masakan yang kita hasilkan nanti tidak mudah bau dan rasanya pun nikmat ketika kita memasak bumbunya sampai benar-benar matang. Ciri bumbu yang telah matang yakni bumbunya telah mengeluarkan aroma harum dan untuk minyaknya juga telah keluar ya. Dan di sini saya sedang melakukan proses penuangan ketumbar bubuk ke dalam bumbu. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar matang dan tanah. Dan setelah kita memasak beberapa saat, bumbu telah matang ya. Kemudian langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita bersihkan tadi ke dalam bumbu. Kemudian kita tambahkan daun salam dan juga air ya. Di sini untuk ayamnya saya ikat-ikat karena saya ingin membentuk ingkung supaya ayamnya nanti bisa terbentuk. Makanya kita gunakan tali rafia sebagai pembentuk dari ingkungnya itu sendiri. Kemudian kalau kata orang Jawa, kita tutup lagi menggunakan daun pisang ya, supaya rasa ingkung yang kita hasilkan nanti semakin sedap dan mantap tentunya. Dan sembari memasak ingkung, saya di sini ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua di channel saya ini. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang ya. Dan cara untuk mendukung channel saya ini yakni tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur kita, tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Dan kita memasak ingkung ini memerlukan waktu kurang lebih 4 jam ya, sampai airnya benar-benar menyusut dan bumbunya ini nanti menjadi mengental dan daging dari ayamnya sendiri pun menjadi lunak. Dan oke, setelah kita masak beberapa jam, inilah dia hasil ingkung ala dapur kita. Telah selesai kita proses ya, siap untuk kita hidangkan dan siap untuk dibawa ke musola sebagai acara khataman Quran di malam-malam ganjil seperti saat ini. Dan semoga resep yang dapur kita bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya, dan semoga menginspirasi kalian dalam menyiapkan menu-menu yang sederhana untuk keluarga tercinta.
Dan video saya hari ini saya akhiri cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya ya. Bye bye.